waktu itu ikut turnamen basket dan gak kesempatan main. Awalnya masih mikir, mungkin karena waktu itu masih junior. Ternyata di tahun berikutnya masih tetap gak kasih kesempatan loh. Akhirnya sampai sekarang jadi merasa insecure kalau tidak main basket. Apakah wajar jika seseorang mengalami insecure? Setiap kita itu pasti ngalamin insecure dan dealing with insecure itu setiap hari, day by day itu. Gimana caranya mengatasi insecure? Yang bukan sekedar karena minder, tapi emang pada kenyataannya gitu. Merasa insecure itu ya karena kita salah dalam berpikir, karena kita belum menerima diri kita. Yang keempat, Ya. gimana caranya memotivasi teman yang insecure? Ketika pada kenyataannya lebih banyak orang yang menjatuhkan dia daripada memotivasi dia. Waduh, Ya apa? itu kok jahat ya temennya? Oh bukan ya, bukan temennya Ya ya? emang dunia itu jahat bro. Iya sih, dunia itu jahat, tapi bukan alasan untuk tidak menjadi orang baik guys. Oke, jawabannya adalah itu tadi tentang memotivasi teman ya. Yang Kamu kalau banyak memotivasi orang teman yang gimana? banyak orang yang menjatuhkan gitu. Kalau kamu ya apa Cil? Kalau kamu menurutmu gimana? Kalau kamu di posisinya temennya si temen itu, temennya si orang ini. Aku akan encourage dia dengan cara aku sih. Maksudnya kalau aku ngasih masukan yang menurutku itu benar. Contoh. Apaan nih kamu suka bully kok? Suka Mbak kamu kayak aku. Apa mbak aku kayak gitu? Bukan teman. Bukan. Jadi misalnya kalau merasa insecure dengan badannya, ya berarti kamu nggak nyaman gitu tuh. Dan memang sebenarnya kalau secara kesehatan pun gendut tuh nggak baik. Ya intinya kan gitu. Iya. Nah aku karena itu aku menurutku ya, karena menurutku ya usahakan. Okay. Kamu ayo kamu olahraga, ayo tak temenin olahraga. Olahraga bareng aku. Ayo makan nasi sehat-sehat, gak usah minum yang manis-manis kayak gitu-gitu. Itu kalau itu aku tak ajak olahraga bareng. Tak ajak. Ya intinya aku cuma bisa ngasih omongan sih. Selebihnya ya urusan dia ngelakuin atau enggak gitu kalau aku. Setuju. Boleh dicoba nanti ya ke aku ya. Nah kamu harus makan akeh gitu, makan kabeh. Tapi tetep aja nggak iso. Kok emosional sih? Sedih punya teman kayak gini. Nah, kalau dari aku sebenarnya gini sih. Kan tadi itu pertanyaannya bagaimana caranya memotivasi teman yang dia insecure gitu kan. Pada ketika di lingkungan temannya tersebut itu lebih banyak yang menjatuhkan dia daripada memotivasi. Menurutku gini, ini mesti dilihat dulu sih. Yang pertama ya Cil, itu seberapa besar atau seberapa berartinya dukungan atau motivasi yang diberikan kamu sebagai teman itu terhadap temanmu tersebut. Semoga kalian nggak bingung. Ribet sih. Gimana ya? Jadi gini, kayak kamu tadi motivasi aku gitu kan. Itu tuh harus kamu harus tahu dulu kamu sebagai temanku ya. Katakanlah aku orang yang kasihan tadi loh, yang nggak punya motivasi kamu harus tahu bahwa dukunganmu atau motivasi yang kamu berikan ke aku itu sangat berarti buat aku. Jadi gimana ya, kayak oh ya aku tuh memang mengharapkan motivasi atau dukungan dari kamu gitu, karena kamu berarti gitu. Nah kayak gitu dulu. Jadi kenapa? Karena kayak gitu tuh bergantung pada seberapa dekatnya kamu dengan temanmu itu gitu loh. Maksudnya gini, misalnya kamu merasa aku teman gitu, terus kamu kasih aku dukungan karena kamu ngelihat aku kok kasihan gitu, nggak motivasi, kamu support aku, kamu udah baik lah, udah banyak melakukan hal baik, hal positif. Tapi ternyata aku tuh merasa sebaliknya gitu loh. Aku merasa bahwa dukungan dari Rahel iki nggak segitu bermakna gitu, atau bahkan tidak bermakna sama sekali, nggak berarti buat aku gitu. Jadinya ya itu tidak akan berhasil gitu. Tapi kan itu kembali lagi ke kamu. Nah ya maksudnya ke aku kan sebagai orang. Nah misalnya kenapa aku kayak gitu, karena hubungan kita teman contohnya. Jadi ini gak gitu bermakna atau tidak terlalu berarti. Nah sebenarnya yang aku harapkan dari siapa sih gitu, yang sangat dukungan atau motivasi yang sangat berarti atau sangat bermakna itu dari siapa? Oh ternyata dari orang tuaku gitu.
ternyata dari orang tuaku atau dari pacarku gitu ya mungkin. Tapi orang-orang itu nggak kasih gitu loh. Sebanyak apapun, sebaik apapun dukungan atau motivasi dari kamu, itu nggak akan ada artinya buat aku. Kayak gitu. Jadi maksudnya harus dilihat dulu gitu loh, ngerti nggak? Supaya nggak bertepuk sebelah tangan gitu loh. Jadi kita tuh kalau mau memotivasi orang harusnya dulu. Iya, apa yang penting buat DE gitu. Bukan penting ya, tapi mesti kayak seberapa deket gitu. Misalnya karena aku deket sama kamu nih ya. Ya walaupun tadi kamu nggak ngakui aku teman gitu, tapi aku tetap menganggap kamu teman. Jadi kita deket gitu. Terus aku punya masalah. Sebenarnya dukungan yang tak harapkan itu dari orang-orang terdekatku. Berarti kan kamu termasuk nggak? Kayak gitu. Terus kamu kasih aku dukungan, kasih aku motivasi. Ya berarti kan kita kayak match toh, gitu. Tapi ketika aku nganggep kamu aku nganggep kamu deket gitu. Tapi kamu kayak tadi, kita bukan temen gitu, nggak deket. Ya akhirnya dukungan yang dikasih itu nggak berarti toh. Paham nggak? Paham kan? Ya paham. Nah kayak gitu, semoga kalian bisa memahaminya ya. Terus yang kedua adalah kembali lagi kepada individunya. Benar seperti yang tadi disampaikan sama Rahel, jadi dia itu harus bisa menerima dirinya dia gitu. Karena kita sebagai orang lain, kita cuman bisa melakukan bagiannya kita cuman bisa menjalankan perannya kita. Kalau kamu temannya dia, ya kamu sudah menjalankan peranmu sebagai teman dengan memberikan dukungan, dengan memotivasi, dengan memperkatakan hal-hal yang baik. Ya intinya kita sebagai teman harus bantu aja sebisa mungkin. Iya betul. Kamu sebagai pacar gitu ya, misalnya terus pacarmu sedih-sedih, ya wes selayaknya pacar tuh gimana sih? Ya udah kamu kasih dukungan, kamu udah menjalankan peranmu sebagai orang terdekatnya dia. Tapi kalau misalnya orang yang kamu support itu tadi dia tidak dia masih sedih-sedih gitu, dia masih ibaratnya nggak berdampak gitu ya, nggak membuahkan hasil, ya berarti itu kembali lagi kepada individunya sendiri gitu. Dia harus bisa menerima dirinya dulu gitu. Karena kalau misalnya dia sendiri kayak tidak mau terbuka gitu, kita sebagai orang-orang eksternalnya, kita sebagai orang lain itu ya tidak akan bisa memberikan hasil yang signifikan buat dia kayak gitu. Nah terus yang selanjutnya adalah ini, kita bisa juga membantu dengan menyampaikan fakta-fakta gitu, atau kebenaran-kebenaran acara sih. Kebenaran-kebenarannya dia. Tergantung caranya yang temennya ini ngasihnya gimana. Betul. Ya kan bisa juga mungkin dipakai. Jadi caranya kalau ada yang bingung gimana motivasi, ya itu kamu bisa menyampaikan kebenaran tentang dia gitu loh. Bahwa ya kamu misalnya kamu merasa percaya diri. Tapi tunjukin aja, misalnya nih kayak aku ya, contohnya aku tuh sering merasa inferior terkait karir sama akademis dulu waktu kuliah. Jadi di satu sisi baik karena lingkunganku, teman-temanku tuh orangnya pinter-pinter gitu kan. Artinya kan aku kalau aku menemui kesulitan mereka bantu toh, nggak perlu yang susah kelimuan di mana-mana. Tapi in bad ways aku inferior guys gitu. Kok aku mohon maaf ya, aku kok duduk sendiri gitu kan gitu. Jadi kok teman-temanku ini pinter gitu, aku kok gak pinter. Ya itu namanya gitu. Saling melengkapi. Iya. Kalau semua orang pinter jadi apa bro? Ya tapi kan gak aku sendirian gitu loh. Maksudnya ya maksudnya pinter-pinter gitu kan. Terus aku tuh selalu kayak gini dulu waktu aku kuliah. Aku bisa nggak ya ini gitu, aku bisa nggak ya ujiannya gitu. Terus teman-temanku bisa apa, terus gak bisa guys gitu mesti aku kayak gak bisa ya apa iki gitu, aku nggak paham materinya gitu ya, apa aku bisa presentasi dengan baik gitu, terus nanti kalau ditanya jawab gimana gitu. Aku selalu kayak gitu hampir setiap ketika aku akan presentasi di kelas gitu ya. Setiap aku hampir mau presentasi di kelas gitu, terus atau aku mau ujian atau ya itulah pokoknya waktu aku kuliah. Terus teman-temanku ini mereka kasih kebenaran gitu Cil, untuk yang secara nggak langsung ternyata memotivasi aku. Maksudnya mereka tuh untuk motivasi aku. Jadi kebenarannya kayak gini, kamu ngomong kamu nggak paham materi, tapi kamu padahal nilaimu apik. Ya kayak gitu, padahal nilaimu bagus. Presentasi yang lalu kamu juga oke gitu, dan kamu tuh bikin papernya
yang bab ini loh gitu. Bab 1 ya buktinya mesti nggak yang kayak gimana-gimana gitu. Ya intinya Mungkin kalau disampaikan sebenarnya kamu tuh ya, bisa kayak betul gitu. Menunjukkan fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran yang sudah dilakukan oleh temanmu itu gitu. Yang hal baiknya gitulah. Nah, terus yang terakhir itu panjang banget, Bu. iya gitu. Yang terakhir itu ya itu tadi bahwa kamu harus menerima diri. Dan kenapa gitu? Kenapa? Karena segimanapun pengaruh atau motivasi atau dukungan yang diberikan oleh orang luar, tapi kalau kamu sendiri nggak mau membuka diri gitu, kamu nggak fight buat dirimu sendiri, ya itu nggak akan bisa banyak gitu. Karena segala sesuatu itu sebenarnya dari kita kan gitu. Segala sesuatu, banyak hal gitu di dunia ini yang kembali ke diri kita. Dan itu emang susah. Nah, maupun kalau tadi kan aku bilang, oh ya dukungannya itu harus orang yang signifikan. Kalaupun kamu sudah mendapatkan yang kayak aku tadi, match gitu, mendapatkan dukungan dari orang yang kamu harapkan, tapi ketika sudah dikasihkan terus kamu sendiri nggak mau berupaya gitu, kamu nggak mau putting efforts untuk mengubah dirimu, untuk fight buat dirimu sendiri, ya itu tidak akan membuahkan hasil apa-apa gitu. Next. Terus yang terpenting, jangan menjadi orang yang toksik buat orang lain. Jadi kalau ini kan kasusnya dia dijatuhin ya, dia dibikin drop, dibikin down. Jangan jadi kayak gitu ya teman-teman. Kasian. Next. Yang terakhir nih. Apa? Supaya nyambung sama omonganmu yang terakhir ini. Oke. Tips menghadapi orang yang dengan gampangnya menjatuhkan kepercayaan diri kita dong. Ya orang toksik tadi itu gimana? Padahal kepercayaan diri kepercayaan itu susah loh dibangun nih. Kita sampai hari ini meskipun sudah berapa umur berapa kita? 20-an. Gak usah ngomong umur. Tapi tetap enggak percaya diri loh. Jangan Kak, kamu ya tua itu kameramen. Ya. Ya, apa tipsnya? Kamu sering dong ngadapinya. Itu sedih ya. Yang pertama yang buat aku senyumin aja. Loh gak gitu, ojo langsung gitu. Loh, aku senyumin aja. Bisa lah, gak gitu. Mesti iki harus ditanya dulu. Kamu mau yang cara baik-baik atau cara kasar atau cara barbar? Kasar dulu. Kalau kasar ya, jangan wes kok kita ngajari yang nggak baik, dosa nanti. Ya memang yang baik aja. Ya oke. Jadi kalau cara yang baik-baik, kalau kamu gimana tadi? Senyumin aja. Meskipun senyumku nggak enak. Enggak, ketahui. Iya, senyum nggak enak. Tapi Cil, ini perlu sih. Kamu harus tak kasih tahu. Bahkan ya, orang-orang kayak gitu, mbok kasih senyum mereka itu gak layak, Cil. Menerima senyummu. Senyumnya itu senyum. Even senyum kecut itu tidak bisa fit. Gitu kayak hey toxic people kan nggak layak Pak menerima senyumku, apalagi air mataku gitu kan. Iya kan? Jadi apa caranya? Jadi caranya adalah gini, ya balik lagi sih, kan harus baik-baik ya, harus yang baik-baik, nggak boleh jahat. Jadi yang pertama adalah katakanlah kata-kata yang berlawanan. Paham nggak maksudnya? Kepada diri sendiri maksudnya? Atau kepada dia? Ya kepada diri kita sendiri dong. Yang pertama kayak berkatakan iman gitu ya? Yes, benar. Iman itu apa? Jadi aku bilang kulitku mulus, kulitku bersih, kulitku jauh dari flek gitu tuh aku bilangnya. Itu kayak ya itu iman, tapi at the same time itu kayak mulu-mulu ya? gitu dah. Bukan. Ini itu ya. Seuzon. Bukan. Jadi beriman tapi at the same time itu juga harapan ya, gitu. Doa yang dipanjatkan gitu. Jadi ya itu, katakanlah kata-kata yang berlawanan, yang bertolak belakang. Jadi kalau dia ngatain yang kamu inginkan lah ya. Yes, gitu. Itu kepada dirimu sendiri dulu. Kenapa diri sendiri? Ya iyalah, ngapain kita ngurusi orang, urusi diri kita sendiri dulu. Itu yang terpenting. Jadi kalau misalnya kamu dikatain yang buruk-buruk nih gitu, yang jelek-jelek gitu, katakanlah hal yang baik gitu tentang dirimu, ke dirimu sendiri. Kalau kamu dikatain misalnya apa ya, kalau aku krempeng kayak ranting pohon gitu kan, itu sering pol. Nah balik aja dengan omongan kayak gini. Ini bisa ke diri sendiri atau ke orang lain ya, Cil. Jadi terserah kamu mau menggunakan itu saat kapan. Kalau aku dikatain kurus banget ranting pohon gitu, itu lengan atau sumpit? Itu yang sering banget aku denger, guys. Itu lengan apa sumpit? Coba aku yang ngomong, kamu kok kayak tiang gitu. Ya ini salah satunya. Ini coba kamu jawabnya apa? Teman. Jawabnya gimana? Jawabanku adalah, loh, nggak tahu.
nggak tahu dah badanku ini kayak apa. Kayak modelnya Victoria's Secret. Pengen kan punya badan kayak aku, ya kan? Pengen kan? Gitu loh. Terus kayak gitu. Terus ada lagi Cil gitu yang iki sering kamu tak ceritain. Rasanya kamu lupa. Kalau misalnya ke pesta kan ya, baju yang gitulah ya. Ya ampun, itu tulangnya kemana-mana gitu kan. Loh, baru tahu gitu. Nggak tahu ya. Ini tuh orang-orang tuh pada setengah mati loh, suntik-suntik, sedot lemak buat bisa nunjukin tulang kayak aku. Mereka, aku dan itu it works gitu Cil. Akhirnya orang yang ngatain aku tuh kayak kampret iya ya gitu. Gitu aja gitu kan. Jadi gak usah disenyumi, they don't deserve guys. Jadi katakanlah yang kayak gitu. Percayalah itu akan membuat mereka sakit hati. Kalau mereka bales loh, aku membela diriku dulu. Itu loh, itu kan soal bicara respon Cil. Dia mau sakit hati apa gimana itu urusannya dia kan. Kamu ya sakit hati kok ya di gitu loh dia gitu. Ya sesuai kepala. Gitu kan. Kayak gitu. Jadi mengatakan hal yang positif karena ya kontrolnya itu ada di diri kita gitu. Kayak tadi aku mention responnya. Misalnya kamu ngomong kayak gitu terus orang jadi tersinggung, jadi sakit hati, itu kan responnya dia. Terserah, kamu nggak bisa kontrol responnya dia akan seperti apa gitu. Itu perasaan dia, hidup dia. Tapi satu hal di sini yang harus kalian ingat, yang kalian bisa kontrol itu diri kalian sendiri. Jadi kalau misalnya kalian dikatai kayak gitu, kalau kayak aku tadi caranya misalnya kayak gitu meresponinya, itu kan berarti baik ya gitu. Kamu punya pikiran yang positif memperkatakan yang sebaliknya, dan responmu tuh juga, kamu kalau habis dikatain gitu kamu nggak boleh down gitu, nggak boleh yang kayak tadi misalnya si Cil ini, si Rahel ini bilang hi badanmu kayak tiang gitu. Kamu meresponi omongan itu ya dengan oh my god iya aku tiang beneran, aku kayak tripod gitu ya, misalnya badanku ini kayak tripod, ya wes selama yang ada di otakmu, di pikiranmu, di perasaanmu, oh iya aku tripod gitu, aku tripod berjalan, ya wes selamanya akan kayak gitu, dan itu kan nggak baik gitu, itu sedih. Tapi coba kalau ketika kamu tadi kayak aku dikatain badanmu kayak tiang, terus dibalik dengan oh enggak badanku kayak model Victoria's Secret gitu, masih mungkin ada ya mbak Victoria's Secret modeliku gitu, ya wes gak apa-apa, tapi itu kan jadi baik gitu, kamu kan merasa oh ya I'm pretty gitu, aku kayak badanku ini diidolakan oleh banyak orang kayak gitu. Jadi harus memperkatakan afirmasi gitu yang baik. Jangan pernah mengizinkan kata-kata buruk itu memenuhi kita. Yes, dan itu jadi berlarut-larut kayak gitu. Terus yang kedua, kamu harus, kan kalau tadi itu lebih ke diri sendiri ya. Kalau yang kedua ini lebih ke orang lain, Cil. Jadi kalau tadi kayak Rahel ngatai aku, kamu harus asertif ke orang yang ngomong itu tadi. Itu? Bu lagi. Asertif itu apa ya? Berani untuk speak up. Vokal gitu. Kamu harus vokal terhadap terhadap apa yang kamu rasakan gitu. Maksudnya kalau emang orang itu sudah melewati batas, yes, kamu harus negur dia gitu. Ya. Nah, supaya kamu sendiri juga nggak sakit hati. Ya, batasnya seberapa ya itu balik lagi kamu yang tentukan gitu. Maksudnya kamu yang tahu seberapa mampunya kamu menerima hujatan-hujatan atau mulut-mulut nyinyir dari netizen itu gitu. Jadi maksudnya kayak speak up ya. Misalnya kayak tadi katain apa? Kamu cantik. Bukan, ini yang buruk dulu. Kalau kamu cantik ya, aku akan jawab terima kasih. Apa asertifnya? Bukan yang buruk. Apa? Kamu dikatain apa? Ya guys. Kamu dikatain apa? Misalnya kayak tadi, badanmu kayak tripod gitu kan. Badanmu kayak tripod. Ya, terus kan aku kayak nggak nyaman gitu kan. Duh, aku itu gak suka gitu. Biasanya orang-orang itu kan mendem kan. Kayak maksudnya betul. Badanmu kayak tripod. Sampai banyak orang sekarang itu bunuh diri cuma karena dibully. Iya, karena ininya. Pikiran. Karena ininya dan ininya berhenti di situ. Mungkin kalau kayak gitu ya, biasanya ini kalau yang mendem ya, kayak badanmu kayak tiang, terus kayak hehe gitu. Senyum tapi di dalam hati teriris-iris gitu kan. Jangan kayak gitu ya, itu akan menyakiti diri kalian sendiri. Tapi kalau kamu dikatain tiang, kamu sampaikan bahwa Cil, boleh ngomong gitu nggak gitu ya, jangan kayak gitu ya gitu. Aku tuh nggak nyaman loh mau katai kayak gitu, aku tuh nggak suka gitu. Dan perlu kamu ketahui bahwa aku tuh juga aku tuh suka berusaha, maksudnya aku tuh
ya berusaha supaya aku tuh nggak tetap kayak gini badannya gitu. Kamu nggak tahu kan kalau aku tuh minum susu. Karena kita nggak tahu sebenarnya yang dialami itu apa. Iya, kamu nggak tahu kan struggle-nya orang itu tuh apa gitu. Mereka pasti punya masalahnya sendiri. Betul. Mereka punya background-nya sendiri. Betul. Gitu. Jadi makanya kalian harus ngomong gitu. Ketika ya itu sama kayak Rahel ini, dia nggak tahu kan perjuanganku. Kamu nggak tahu kan aku nyobain semua merek susu, mana yang cocok buat aku. Okay. Kamu nggak tahu kan aku tuh setiap pagi dipaksa-paksa sarapan gitu, padahal aku bukan. Ruwet ya guys. Padahal aku orang yang nggak biasa sarapan. Mesti semua orang kan beda ya gitu. Aku kalau pagi kalau makan banyak tuh nggak bisa. Tapi aku makan itu gitu. Itu kan menyiksa gitu buat orang kayak aku ya, nggak bisa. Terus kamu nggak tahu kan aku tuh kalau wis capek-capek ngantuk, tapi aku merasa lapar. Di saat aku kepengen tidur daripada makan, terus aku inget, kamu nggak makan, kamu makan semakin kurus. Akhirnya aku makan. Jadi ketika aku ngantuk-ngantuk, capek, aku harus makan. Ya itu sengsara guys. Mungkin buat kalian yang nonton Ucek iki sombong atau Ucek iki sombong, yoga. Kalian coba di posisiku ya. Jadi kayak trying to step into orang lain tuh loh. Maksudnya kayak cobalah untuk berjalan, melangkah menggunakan sepatu orang lain. Supaya kamu tuh bisa mengerti kayak gitu. Jadi sampaikan kalau kamu tuh nggak nyaman, kalau kamu tuh sudah melakukan upaya-upaya, jadi kenapa harus kayak gitu, supaya orang lain ini yang tadinya nggak tahu, dia jadi menghargai kamu gitu, dia jadi mengerti pergumulanmu, dia jadi mengerti struggle-nya kamu gitu. Karena kalau misalnya kamu nggak ngomong, kamu nggak vokal, mungkin dibuat bagi dia itu cuma guyon. Orang itu nggak ngerti, mesti dia nggak tahu kalau kamu tuh sudah berjuang, kamu tuh survive-nya kayak gimana, dia nggak tahu. Kalau kamu nggak ngomong, kamu nggak nyaman, kamu nggak suka, ya dengan kamu senyum itu tadi, orang bisa mengartikan bahwa oh ya dia fine kok aku ngomong kayak gitu, gitu. Padahal dalam hati kamu sedih kan kayak gitu. Jadi jangan dipendem gitu kalau dari aku. Oke. Terus apa lagi? Udah banyak Bu. Udah ya. Yeay. Ya. Terus apa lagi ya? Ya intinya. Jadi intinya gini Cil, intinya dari obrolan kita ini biar nggak ngomong keong gitu loh. Ya. Kamu biasa ngomong keong. Jadi intinya ini kan judulnya me myself ya. Me koma myself. Ya. Jadi kita unik, kita spesial, kita berharga di mata Tuhan. Kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita juga punya kelebihan, kita juga punya kekuatan yang orang lain nggak punya. Intinya setiap orang punya masalahnya sendiri, setiap orang punya sisi lemahnya sendiri, dan setiap hari kita deal with it gitu. Dan memang kita membutuhkan proses untuk menjadi lebih dewasa kayak Ucok tadi bilang. Dan itu butuh proses yang panjang. Sampai tua pun mungkin kita akan selalu deal dengan itu gitu, dengan diri kita. Karena insecurity itu dari kita sih sebenarnya, bukan dari orang lain. Orang lain mungkin cuma memperkatakan, tapi kan tergantung respon kita tadi. Kita bilang kita nggak bisa mengkontrol keputusan atau respon orang. Yang bisa kontrol, yang bisa kita lakukan, kontrol diri kita sendiri, kontrol respon kita, bagaimana kita ngatasin itu, bagaimana kita menyelesaikan semua kegalauan yang ada dalam diri kita itu. Dan memang itu nggak sulit. Nggak sulit, salah, nggak gampang, nggak gampang. Jadi kamu pasti butuh teman juga yang bisa support kamu, dan terutama kamu butuh Tuhan. Waktu kamu bisa lihat Tuhan memandang kita seperti apa, kamu akan cukup dengan dirimu. Waktu kamu sadar bahwa Tuhan itu sayang banget sama kamu, waktu kamu punya hubungan baik dengan Tuhan, Tuhan pasti akan kasih bahwa intinya Tuhan sudah ciptakan kita sempurna kok. Tuhan sudah ciptakan kita itu punya panggilannya masing-masing. Dengan segala kelemahan kekurangan kita punya panggilan sendiri. Dan itu Tuhan sudah tetapkan gitu loh. Tuhan sudah punya kehendak atas kehidupan kita. Jadi ada ini juga loh yang bahkan sebelum kita lahir pun gitu. Tuhan itu membentuk kita dari di kandungannya ibu kita gitu. Jadi berarti kalau di situ aku nangkepnya gini, berarti Tuhan itu campur tangan loh dalam hidupnya kita. Sangat campur tangan ya. Karena Tuhan sendiri yang menenun. Emang kamu mau nyalahin Tuhan gitu kan? Aku sih nggak berani. Dan kita diciptakan kayak gini ya karena Tuhan tuh punya maksud. Ya, Tuhan gitu. punya tujuan kenapa Ucek tuh susah gendut. Iya, gitu. betul. Kenapa mungkin dia bisa memotivasi orang dengan cara seperti ini toh. Ternyata hari ini dia ngomong di YouTube. Ya, benar nggak? Itu
Ya itu kan mungkin Ya, aja itu ya. cara Tuhan, Ya, pakai ngucek ya. gitu loh lewat hal kayak gitu, bener nggak? Ya, betul dengan dikata-katai dulu ya. Tapi nggak apa-apa loh, kadang-kadang tuh dikata-katai itu kayak menempa kita ya untuk jadi Ya itu baik. tadi lah intinya, Ya. accept yourself, selalu mengucap syukur, be Ya. thankful, dan yang ketiga, do your best and let God do the rest. Intinya semuanya kembali pada Tuhan. Ya. Kita dari Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan, dan semuanya hidup untuk Tuhan Iya, juga betul gitu, sekali. hidup untuk Tuhan. Terus yang terpenting juga it's okay kalau nggak perfect gitu. Ingat-ingatan kalau kalian setiap mau duh aku kok gak sempurna atau misalnya kayak duh aku kok banyak cacat aku kok kayak celahnya gini gitu. ya, gitu. Ingatan kalau kamu mau sempurna, temennya siapa? Lucifer, ya kan. Nah terus yang satunya lagi itu jangan menjadi toxic gitu buat orang-orang di betul. sekitarmu, karena ya itu kayak cobaan kalau misalnya kamu yang di posisi itu, kamu yang Kata-katakan diperlakukan nggak berkat. baik, iya kamu diperlakukan yang nggak baik, dicaci maki, dikata-katai kan nggak enak gitu. Jadi jangan sampai gitu kamu melakukan itu kepada orang lain kayak Betul. gitu teman-teman. Ya, kayaknya obrolan Iya, sudah selesai panjang loh, kayak obrolannya kita ini berfaedah ya. Kayak tumben gitu. Biasanya isi aku dikata-katai. Elok-elokan. Ya kamu sing Enggak kok, aku baik. Nah iki kayak tadi contohnya. Oke. Gitu. Jangan lupa untuk follow Instagram 11digicare. Di situ kalian Bisa bisa curhat, cerita-cerita bisa sharing. gitu. Pasti rahasianya terjaga Ya, kok, aman, rahasianya tenang aja. gitu. Jadi jangan khawatir. Oke. Oke. See See you and God bless you. Bye bye.